Okay, let's share my screen. Okay, for Fatwa, Aska, and Hanan, if you are confused, you can ask me in Bahasa as well. That's okay. Okay, so you asked me about how to use the API. So let me open the application, and then let me show you one thing about uh, base64 of an image. So for example, if I'm looking for like Google logo, uh, in here, if I go to the images, and in here, for a small image, you can actually convert the image into base64. You can right click here, copy image, sorry for the Spanish, and when you paste it somewhere here, uh, oh, copy image. Oh, copy image link. Okay, not this one. Maybe not this one. Maybe this one. This one. See, data colon image JPEG base64. So this is basically the file type, and the rest is actually the binary of the image. And how to use that? Okay. Let me show you very quick. Let's open this one. Okay, let's open the development tool. I want to shut down the MySQL and turning on the Postgres. Okay. Okay, so in here, Okay. So let's open the backend. And in here, let's run the backend using the following command. Let's merge it, origin master. Okay. Oh, that's weird. Zoom banner. Okay, this one is a zoom banner. Okay. Now I can do foreman. Foreman is to run the all the stuff. And then in here, what I can do is very simple. I can go to the okay. So Hanan or Aska asking me about how to test the API. So there is a lot of tools to test the API. One is there is something called Postman. You can go to get Postman or postman.com, and then you can download it. I'll share it to the message. You can go here and download. However, my preference is because I'm using WebStorm, I usually use the HTTP file. And then because I'm using the HTTP file, I can create API call from here programmatically. Okay, let's see what happened. So in here, suppose I want to log in. So I go to this API localhost 5000 and then v1 sign in. I click, I run the localhost. Now I get a token, right? I copy the token, and then in here, what happened is I can use the token as the X user token. And then, because I want to show you about the admin, what is it, the profile image, let's open the user number, mpj kulkutek. So go to the user, mpj kulkutek is user number one, go to the detail, open the profile, and in the profile currently it is Yahoo, right? And then let's copy the Google logo. And then what happened is I can copy the entire thing here, like the giant image here. And now what happened is I can just remove uh, all this and then just replace it with this one. Okay. And then if I run the API, the image will be updated. So if I update, if I reload the admin, it should change. Okay. Wow, it doesn't change. Moment. That's weird. MPJ 500 profile picture.
9K are, is this correct? Okay, that's weird. This is Jack. Okay. Oh, are you experiencing the same thing, Volkan? Actually, I haven't written the data type thing before the base 64. Like data image JPEG base 64, you have written before the base 64 image. I didn't write this thing, but my experience was I just convert image to base 64 and paste base 64 string after profile picture, and nothing changed. I see, I see. Okay, I think there is something weird here. Last time I checked, it is working. So let's go back to the, what is it? To the branch, the old one, API v1, I guess. Let's check out this one. Git checkout. Okay. Now I will rerun the Rails one more time. The expectation should be the patch should update the image. If I reload, hmm, localhost 5000 profile, mpj cool tag, profile picture. Okay, this is correct. Okay, how about I remove it first? Oh, oh, maybe that was for Yahoo. Moment. Copier image de la. No, this one. This one. Maybe let me try one more time. Maybe because it is Yahoo. Uh, I move it. It's definitely something new. And if I run it, the page profile, and I go to the admin. Oh, that's weird. Hmm. Birthday location Jakarta, August 24, August 25. I just updated. Profile controller. Update or create profile. Profile. Profile save. Okay. Update params. Okay. I think everything is correct. I'm not sure why it doesn't work. Oh, moment. It's 64 profile. Mount base 64 uploader. Profile image uploader. This is correct. Okay, how about this? Uh, hmm. PNG maybe. Okay, let's see in profile what they accept. JPEG, JPEG, PNG. Everything is accepted.
Let's try again one more time. So this is for GPEG, and I update it. Oh, I think I know. I think it is because the TMP file. Mm, Uploads. Yeah, this is because of this. I re-upload this one, and now I reload. Go back to Yahoo again. Let me check. Oh, how about this? Let's try the production one. Okay. Okay. Let's try the dev.cool.cam. Let's open my own account. Now the profile is empty. Have we deployed to production? There is no profile picture here. Only edit, I think you can see. Oh, okay. But have we migrate the DB migration? Oh, I think it's successful. Okay, I think it is working. I think. Okay, Yeah. let's try. So let's log in. And let's go. We can run it. Okay. And then I can go to the token. And let's go. And then just copy the whole thing here. Go to the bottom. Okay, disable it. Change it to patch. And let's run it. 404. Oh, sorry. It should be Sign in. profile. Profile, yeah. Okay, let's try. Cross finger. Oh, it's peer now. There it is. Yeah. I think it is because some configuration in my local. Oh. So we need to write the data thing before the base64 string, right? Right. Okay, let me try just a quick example. So let's find something on Google. Maybe this image only, and I will save. And then let's do something like in here, Google logo. And I just go here and then CAT download Google logo, and I copied, and then base 60 PNG, base 64 PB copy. Okay, so if you're wondering what it is showing all the like all the random base 64. I just close it. It's super slow. But the idea is once we know the what is it download Google is PNG, we can just change the JPEG to PNG, and then from here until down the bottom, you can remove it and change it with the one that we have. Okay. And now after we do that, don't worry about it because in the real world you will not see here because it's programmatic. But for the sake of the example, when I upload, now I should get a new image. Yes. Yep. Is it answering your question, Falcon? I will add the description thing before base64 string. I think it will work. Yeah, exactly. Okay, if that's the case, let's pause the. Oke, teman-teman, jadi kayak gitu cara pakai API, contoh sederhana ya.
Sampai situ ada pertanyaan dulu nggak ya sebelum kita lanjut ke yang lain-lain? Gimana Dari Hanan? saya belum ada ya. Belum ada. Oke. Nah, sekarang mungkin pertama-tama karena kita cuma punya waktu sekitar 45 menit ya. Mungkin agenda pertama ya. Agenda pertama kita adalah pertanyaan gitu. Pertanyaan begitu ya. Jadi apa sih yang kalian bingung kayak gitu. Yang kedua nanti aku bakal tunjukin cara develop fiturnya di Ruby on Rails kayak gitu. How to develop feature in Ruby on Rails. Oke, buat pertanyaan-pertanyaan, Aska, Hanan, sama Fatwa ada isu nggak buat nge-install Ruby on Rails-nya kayak gitu? Udah gimana? Ini jadinya nggak pakai LM kalau membuat untuk nampilin websnya di browser gitu. Nggak pakai apa? LM itu apa? Bahasa di front end, back end. Oh, Elm, iya, LM itu. Elm, iya. Kita nggak pakai Elm. Ya, ini berarti jadinya cuma pakai Ruby on Rails aja. Iya, pakai Ruby on Rails aja, HTML, Yang CSS. welcome itu loh. Kenapa Fatwa? Fatwa kenapa? Enggak, Kak. Tadi jawab. Ini koneksinya agak telat. Oh gitu, ya. Kita nggak pakai Elm lagi kayak gitu, benar. Oke, ada pertanyaan lain? Sebelum kita lanjut ke cara ngerjainnya kayak gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita mulai aja ya. Hanan, suaraku jelas nggak ya ke sana? Jelas, Kak. Aska, Kalau gimana? diulangi, Kak, tapi pelan-pelan ya caranya apa menjalankan. Kenapa diulangin? Ada masalah di komputernya? Enggak, kan agak beda Kak tampilannya. Oh iya iya, oke. Jadi agak-agak delay ya di sana ya. Agak blur gitu, Kak. Oh gitu. Nggak masalah. Nanti kita bisa apa namanya? Bisa share rekamannya ya ke teman-teman. Jadi nggak masalah kayak gitu. Oke, jadi kita mulai aja ya. Gimana kalau Aska jelas kedengeran nggak? Aska, kedengeran nggak suaraku? Oh, mic-nya nggak bisa. Oke, nggak apa. Oke, jadi oke aku asumsiin aja semuanya bisa ngebaca kayak gitu ya. Oke, Kak, gimana Kak? Udah saya mana nyoba-nyobanya? Baru baca-baca dulu aku. Oke. Nggak tahu Ruby itu kayak gimana. Oke. Aku mulai dari awal ya. Dulu aja. Mulai dari awal ya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman yang dari Fatwa, Hanan udah apa ya istilahnya udah tahu cara runningnya. Aku mulai review aja sekilas kayak gitu. Nah, jadi kita punya project namanya Hopin ini, code name-nya Hopin atau Flash gitu ya. Nah, di sini aplikasinya monorepo, artinya satu repository buat semuanya gitu. Ada Android, backend dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lupakan soal front end ini. Ini kesalahan naming aja. Kita udah nggak pakai lagi. Jadi kita nggak pakai yang front end ya. Udah di apa ya nggak dipakai lah. Nggak ada manfaatnya di maintain gitu. Nggak usah dipeduliin kayak gitu ya. Terus kita sekarang akan fokus ke backend kayak gitu. Nah, backend itu sebenarnya yang kita maksud tuh web ya, bukan backend aja kayak gitu. Itu ada kesalahan kemarin kayak gitu. Nah, sekarang gimana sih cara kita develop aplikasinya gitu ya. Nah, kalau di Rails itu kita pakai yang namanya convention over configuration gitu. Jadi artinya apa? Jadi teman-teman di Rails gitu ya, semua orang pengguna Rails udah janjian pokoknya. Pokoknya kalau Rails tuh kayak gini bentuknya gitu, di seluruh dunia sama kayak gitu. Kecuali emang ada perubahan kustomisasi kayak gitu kan. Tapi seluruh dunia mirip-mirip kayak gini. Jadi kalau nanti maintenance kayak berbagai macam aplikasi Rails gitu. Ya sama, Rails pasti begini gitu cara makainya, cara ngodingnya gitu. Ya mirip lah kalau kita ngoding di Android pasti ya mirip-mirip gitu kan. Kayak gitu ibaratnya kayak gitu ya. Oke, next lagi adalah buat yang berikutnya adalah ini. Jadi ada beberapa folder-folder yang kita perlu tahu kayak gitu ya. Nah, pertama itu ada folder app.
Oke. Sebelumnya ada folder Docker, tapi itu cuma folder custom buatan kita aja, jadi nggak begitu dipeduliin. Ini cuma aku ngebantuin buat orang-orang yang pakai Docker bisa pakai ini. Tapi yang kita sarankan sih kalau nggak pakai Docker, pakai install manual ya, yang kayak aku jelasin sama Fatwa, sama Hanan, sama Aska, atau pakai DB Engine kalau pakai Mac ya. Ini udah disaranin sama Volkan ya, cara makainya gimana kayak gitu. Nah, terus di app itu isinya semua hal tentang Rails gitu. Ibaratnya kayak folder SRC biasanya. Kalau di tempat lain namanya SRC, kalau di Rails namanya app kayak gitu. Nah, di sini ada aset kalau menaruh gambar, ada channel kalau pakai WebSocket ya. Jadi kalau ada komunikasi WebSocket antara backend, antara apa ya, belakang depan belakangnya pakai WebSocket kayak gitu. Terus kita ada namanya controllers. Jadi Ruby on Rails itu MVC, Model View Controller. Jadi kita apa ya, naruh controller di sini. Jadi apa sih MVC itu? Jadi MVC illustration ya. Sebelumnya ada yang pernah ini nggak tahu MVC nggak sebelumnya? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, MVC itu ibaratnya aku pergi ke toko gitu ya. Kalau kasirnya gitu ya, kayak penampilan etalasenya itu adalah view gitu. Nah, adalah view-nya. Tapi pas aku pesan makanan gitu ya ke kasirnya, Mbak, saya mau pesan misalnya donat gitu ya. Nah, nanti itu si kasir itu ntar bakal merouting gitu. Jadi namanya routing kayak, oke, donat di mana? Oke, berarti ntar kalau donat berarti aku harus minta si apa ya, pembuat makanannya gitu ya, chefnya gitu bikin donat gitu kan ibaratnya. Nah, jadi donatnya itu si casiernya itu routernya dan juga controllernya nanti diarahin gitu, oh mau donat di sini gitu kan, nanti ditampilkannya gitu, mungkin dapat resipinya kayak gitu kan. Jadi istilahnya tuh view tuh tampilannya, controller tuh kayak apa ya, dia tuh yang paling tahu gitu harus ngapain kayak gitu. Nah, yang paling terakhir lagi adalah model. Model tuh kayak, oke, gimana sih datanya disimpan, gimana sih datanya dirubah gitu. Jadi gini nih, user customer, router kasir, control restoran sistemnya, model tuh memasaknya, views tuh waiternya kayak gitu. Jadi user mesen, nanti kasirnya bakal ngeroute gitu ya. Nanti otomatis kalau teman-teman pernah belanja di makan gitu ya, pasti kan ada kayak di belakang layar di dapur ada kayak ngeprint gitu, shoot gitu. Karena itu berarti dia lagi ngeprint si cookernya lagi masak apa gitu, harus masak apa kayak gitu. Itu modelnya. Habis itu nanti terakhir waitersnya ngasih nih hasilnya kayak gitu. Jadi routernya ke controller, nanti view-nya nanti ini hasilnya kayak gitu. Ini makanannya kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi nanti controllernya ada di sini, di file ini. Controller tuh apa konkretnya? Jadi kalau aku buka misalnya Imranet, ini aplikasi yang baru dibuat sama Kulkul gitu ya. Kalau kita buka Imranet, berarti ada request masuk ke imranet.id/ kayak gitu kan. Jadi kayak paling root, paling luar kan. Nah, jadi artinya apa? Kalau ada router masuk sana, nanti akan ada controller yang menghandle gitu. Jadi setiap kalau ada orang yang masuk, harus ada controllernya gitu. Misalnya kalau tadi misalnya di dev.coolcamp kita punya admin, berarti ada admin controller di suatu tempat kayak gitu. Oke, sampai situ kebayang nggak? Ya sudah. Oke, Kebayang nggak? Oke, nah situ controllernya. Nah, controller ada dua, ada yang API, ada yang web gitu. API itu apa ya? JSON aja gitu balikannya. Ada yang balikannya bukan JSON kayak gitu, balikannya HTML kayak biasa kayak gitu. Nah, kalau di kasus kita dipisahin kayak gitu, ada yang API, ada yang web kayak gitu. Nah, kayak gitu ya buat kita. Nah, berikutnya yang berikutnya lagi adalah ada yang namanya ini. Kalau helper sih cuma helper aja gitu kan, kayak bantuan aja. JavaScript itu ya JavaScript-nya. Kita sekarang pakai Elm, tapi nanti malam ini kita tunjukin gimana caranya ganti pakai HTML biasa gitu. Terus jobs itu namanya apa ya? Kayak semacam ibaratnya tuh pembantu gitu. Jadi kalau aku di kasir ya aku nggak bakal masak sekaligus kan. Aku nyuruh gitu kayak cooknya gitu, cookernya gitu,
terus tukang masaknya gitu kan, masakin ini dong. Nah, si tukang masak itu adalah si job kayak gitu, yang jalan di belakang. Contohnya kalau aku daftar misalnya daftar aplikasi gitu ya, aplikasi apa Gojek misalnya, itu aplikasi mereka tuh nggak langsung kayak ngirimin email. Bisa aja di belakang layar mereka kayak nyuruh aplikasi lain di belakang, ada orang daftar, kirimin dong email konfirmasi atau kirimin dong OTP kayak gitu. Nah, itu job biasanya, job kayak gitu. Nah, terus habis job di sana ada namanya mailers. Mailers tuh isinya ya kalau mengirim email gitu, ada template-templatenya kayak gitu. Nah, ini mailers tuh ibaratnya kayak controller tapi buat email kayak gitu. Nah, terus habis itu yang terakhir lagi ada namanya model. Tadi kan MVC kan, ini modelnya ini semua kayak gitu. Nah, nextnya ada policies. Nah, policies itu lebih kayak yang bisa ngakses API ini siapa, yang bisa buka ini siapa kayak gitu. Nah, itu ada uploaders yang kayak tadi yang buat upload, sama ada views tadi yang menampilkan gitu kayak layoutnya kayak gimana sih kayak gitu. Nah, sampai situ ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Halo? Kak, jadi controllers itu isinya API. Enggak, controller tuh semua yang menghandle request pasti ada controllernya. Bisa Belum API. tentu API berarti ya? Iya, belum tentu API kayak gitu. Bisa aja web biasa kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya gini ya, kita kan bikin web service. Web itu apa? Web itu HTTP, Hypertext Transfer Protocol gitu. HTTP ya bisa aja HTML balikannya, bisa aja teks kayak gitu. Makanya kalian kalau lihat di sini ada namanya content type gitu ya. Berarti aku di sini mintanya application JSON. Tapi ada orang-orang yang mintanya HTML gitu. Bisa aja HTML gitu. Teks HTML misalnya. Nah, bisa aja kayak gitu. Nah, gitu sih. Jadi basicnya adalah HTTP, protokol HTTP kayak gitu. Oke, ada lagi? Thank you, Fatwa. Yang lain? Oke, kalau nggak ada lanjut aja. Oke, itu app ya. Nah, kalau di Rails itu ada beberapa tools-tools yang selain app kayak gitu. Jadi kayak bin binary ini ibaratnya tools-toolsnya Rails lah gitu ya, buat ngebantuin memanggil komen-komennya Rails kayak gitu. Jadi kalau memanggil Rails itu berarti bin Rails gitu kan. Jadi bisa muncul misalnya versi 6 yang kita pakai kayak gitu. Dan lain sebagainya. Ada Rails, ada segala macam Spring, segala macam kayak gitu. Tapi yang bisa dipakai mungkin Rails sama bundle sama rake kayak gitu. Sisanya sih jarang kayak gitu. Mungkin webpack kayak gitu. Nah, berikutnya ada namanya config. Config itu ini settingan Rails-nya. Jadi ini agak advance ya. Masuk config itu jarang-jarang banget kecuali kita lagi ngerubah-rubah sesuatu kayak gitu. Nah, terus ada namanya DB. Nah, DB ini yang penting juga. Jadi gimana caranya kita bikin migration, gimana caranya bikin tipe database baru kayak gitu, pakainya migration. Nanti kalau di ngoding Rails tuh kita nggak ada yang namanya nulis SQL. SQL dibuatin sama si Rails kayak gitu. Jadi kita tinggal bikin aja misalnya di sini ya. Device create user, artinya kita bikin migration namanya ini. Terus nanti kita tinggal bilang, oke, kita mau bikin table namanya users, stringnya ini semua. Kayak gitu. Oke, ini buat migration. Nah, sisanya lagi ada schema. Schema itu isinya skema database kita kayak gitu. Ntar di MySQL-nya gimana sih? Contoh, misalnya di Meetup ada misalnya kayak apa ya? Kolom namanya name, tipe datanya string kayak gitu. Ada kolom namanya meetup date, tipe datanya date time. Ada yang date time tapi precisionnya banyak kayak gitu. Nah, ini macam-macam sih kayak gitu. Settingan-settingannya. Nah, ini otomatis ya, nggak pernah kita nyentuh ini. Kita ini dibuatin sama Rails. Kalau berubah pun berubah dari Rails kayak gitu. Terus yang berikutnya lagi ada namanya seeds. Database seeds itu kalau kita mau bikin contoh-contoh database kayak gitu. Nah, di sini misalnya ada yang bikin host, bikin org, bikin HTML event dan lain sebagainya kayak gitu. Ini buat database contoh buat development, nggak buat yang asli ya, buat development doang. Oke, itu buat database. Nah, berikutnya ada docs. Ini lebih ke gambar-gambar doang sih, nggak perlu diin. Log juga nggak perlu, storage nggak perlu. Nah, yang penting lagi tes. Tes itu artinya apa? Jadi kalau misalnya kita ngoding itu, kalau profesional tuh nggak ngoding aja gitu, kita bikin tes juga kayak gitu. Contohnya, aku mau bikin misalnya model namanya user.
atau profile deh. Nah, ini ada tesnya gitu. Contohnya, user can have profile. Nah, jadi aku buat di sini profile, bikin instance profile baru, ntar di save gitu. Harusnya kalau aku simpen profile bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya profile dibuat tanpa user harusnya nggak boleh kayak gitu. Nah, ini ntar tes ini akan berjalan ya. Jadi kalau kalian ngeliat di pipelines itu akan otomatis ada tesnya gitu di sini kayak tes jalan kayak gitu, backend unit test kayak gitu. Nah, ini tesnya jalan nih, ada 100 run test, ada 260 assertion kayak gitu. Nanti kita bakal belajar cara bikin tes bareng-bareng kayak gitu sih. Nah, itu sampai sana. Oke, ada lagi nggak yang oke, belum sampai situ. Itu tes ya. Nah, habis sampai tes ada berikutnya yang lain-lain sih. Kalau yang lain kita jarang sentuh ya. Itu udah biarin aja gitu, nggak usah dipeduliin. Nah, sampai sini bagian data data atau folder structure ada pertanyaan nggak? Berarti itu yang tes itu untuk kita sebelum buat websitenya dulu, kita buat tesnya dulu bagaimana? Betul, betul. Jadi misalnya aku mau buat fitur baru, misalnya organizer bisa masuk ke Coolcam gitu. Nah, aku bikin datanya dulu gitu. Oke, berarti organizer tuh bakal punya apa? Misalnya organizer punya ID, punya username segala macam gitu misalnya. Atau organizer tuh sebenarnya di balik layar cuma user doang, tapi ada tipenya misalnya. Ada user yang tipenya organizer, ada tipenya apa gitu. Atau nggak ada tipe sama sekali. Semua user bisa mengorganize gitu. Bisa jadi gitu kan. Jadi pertama-tama bikin modelnya dulu. Modelnya udah bagus gitu ya, udah bisa create, udah bisa read, udah bisa update, udah bisa delete, baru deh kita bikin view-nya gitu. Nah, view-nya gimana gitu kan. Nah, ini sebenarnya kita nggak ada desainnya. Jadi yang perlu dikerjain sama Hanan, Fatwa, sama Aska tuh ngobrol aja sama Tata gitu ya. Eh, Diskusiin sketsanya aja, kotak-kotaknya aja kira-kira gimana sih gitu kan. Nantinya yang aku minta tolong adalah coba buka Tailwind UI. Kita pengguna Tailwind UI, jadi nanti tinggal kopas-kopas aja gitu. Oke, aku mau buat misalnya header kayak gitu ya. Heading di atas gitu misalnya mana ya navigation. Oh ini misalnya. Oke, aku buat header gitu ya. Oke, tinggal copy aja gitu kan. Nanti tinggal ngambil ininya dari database kayak gitu. Dia bakal otomatis kayak udah dibuat kayak gini sih cantik kayak gitu. Nah kayak gitu sih jadi buat UI-nya udah kopas-kopasnya dari sini kayak gitu. Nanti tinggal klik salah satunya, buka kodenya, udah ada HTML, kopas aja langsung muncul di sini kayak gitu. Nah, oke, sekarang kita belajar cara bikin ngoding ala-ala Rails gitu ya. Oke, contoh aja misalnya. Oke, kita bikin contoh aja yang sederhana gitu. Ini aku udah sering berkali-kali jelasin, tapi nggak apa-apa kita share aja. Maksudnya jelasin ke orang lain ya, bukan kalian. Kayak gini. Nah, contohnya kita mau bikin apa ya enaknya ya? Ada kebutuhan apa sih sekarang nanti berikutnya dibuat Coolcam ini? Fitur-fitur barunya apa aja? Ada fitur baru apa aja nantinya? Barusan putus sih. Oh iya, oke. Iya. Ada fitur baru apa aja? Fiturnya yaitu sync in, sync out. Oke, yang lain? Forgot password ya. Ada lagi yang lain? Oke, kalau bingung nggak? Oke. Jadi gini, aku contohin aja ya. Kalau bingungnya. Oke, misalnya kita mau bikin misalnya bikin misalnya hal bodoh dulu ya. Misalnya aku bikin misalnya apa ya yang ada yang mungkin terjadi ya. Misalnya aku mau bikin contoh random aja ya. Misalnya aku mau bikin ada pembayaran nih di masa depan gitu ya. Nah, aku di sini tinggal bikin aja model baru ya. Namanya misalnya gini. Payment atau gini apa namanya? Transaction ya. Transaction payment transaction test gitu ya. Jadi misalnya aku setiap kali ada pembayaran ntar bakal di record gitu ya di dalam database gitu ya.
Nah, cara ngodingnya adalah karena kita mainnya TDD atau Test Driven Development, kita kayak gini caranya. Kita tinggal bikin dulu aja, misalnya, oke. Nah, sekarang kita bikin tesnya gitu. Misalnya, apa sih yang wajib dimiliki suatu payment transaction gitu? Misalnya, dia harus punya misalnya order ID misalnya kan. Ya, atau kayak should have order ID misalnya. Oke, terus berikutnya misalnya should have amount gitu ya. Misalnya contoh random aja sih. Oke. Nah, ini kita belum bikin fiturnya ya, kita baru kayak bikin tesnya dulu gitu. Oke, kayaknya kalau bikin transaksi harus ada ininya. Oke, fine, kita kerjain. Nah, sekarang kita bikin aja dulu gitu. Di sini kita bikin misalnya nama kelasnya. Di sini Fatwa, Hanan, sama Aska udah terbiasa belum sama object oriented programming? Di kuliah sudah ada. Oke, masih ingat ada namanya kelas? Oke, jadi ada namanya kelas. Jadi di object oriented programming ada namanya kelas. Iya. Nah, kita misalnya mau bikin kayak kelas dulu aja deh. Oke, kita mau bikin kelas namanya misalnya payment transaction gitu ya. Nah, kita bisa bilang aja di sini misalnya nah misalnya kalau kita misalnya transaction sama dengan payment transaction.new, aku kasih amount-nya misalnya 10.000 gitu ya. Terus aku harus bilang sih kalau misal bikin payment transaction kayak gini harusnya nggak boleh karena nggak ada order ID-nya gitu misalnya. Assert not save gitu ya. Terus di sini misalnya di sini aku bikin lagi misalnya transaction sama dengan payment transaction.new. Misalnya di sini should have amount gitu ya. Oke, aku bikin ada order ID-nya. Misalnya order ID-nya misalnya oke, lupa deh. Ruby UUID, gimana caranya UUID Ruby? Oke, nah gitu ya. Oke, ini misalnya tinggal di bawah sini aja. Secure random .uid. Oke. Nah di sini yang perlu aku buat adalah tinggal di assert lagi, assert not transaction.save. Artinya apa? Nggak bisa disimpan kayak gitu. Nah, aku buat tes lagi di sini, tes should be able to save gitu ya. Oke, nah ini misalnya kita buat aja, tapi lengkap sekarang kayak gitu. Nah, sekarang di sini kalau kita buka order ID misalnya secure random.uid gitu ya. Nah, sekarang ini kan kita bikin tesnya nih. Nah, sekarang kita bisa running tesnya gitu. Kita jalankan aja si aplikasi ini gitu. Kalau di tempatku tinggal pencet tombolnya doang langsung jalan kayak gitu ya. Ntar kalau di teman-teman bisa kayak gini caranya. Habis ini tunjukin. Oke. Nah di sini bilang gini kan, uninitialized constant gitu. Karena kita belum pernah bikin kelas namanya payment transaction kayak gitu. Oke, kalau gitu kita buatin ya. Aku matiin dulu aja instance yang di lokalnya. Aku buka di sini Rails env test. Di sini kita buat yang namanya misalnya what is it? Kita lupa namanya. Misalnya Rails DB migrate. Salah. Rails DB migrate. Nah di sini kita coba bikin Rails DB migrate. Habis itu, habis itu sekarang kita coba benerin tesnya satu persatu. Oke, caranya gimana? Caranya kita coba bikin migration dulu. Rails G migration add payment transaction. Migration ya. Nah, kalau udah jadi migration kita bisa git status. Bakal ada file baru namanya db migrate. Nah, kita klik aja di sini. Klik. Nah, kalau bikin migrasi gitu atau perubahan di database kita bikin sepasang. Ada dev up-nya, ada dev down-nya gitu. Apa yang terjadi kalau dibuat, apa yang terjadi kalau dihapus gitu. Nah, sekarang
kita tinggal bikin aja create table kayak gitu ya. Nah, misalnya kita kopas aja dari yang udah ada. Kayak gini. Nah, di sini kita kopas aja. Oke, kita kopas and gitu kan. Di sini tinggal kalau lawannya membuat berarti menghapus kayak gitu kan. Kita bilang aja payment transaction, kita kopas aja benda ini taruh di atas. Oke. Dia apa nih? Buat found. Ntar ya, kok dia begini ya? Pada merah-merahnya. Oh, that's okay, nggak masalah. Drop table. Iya, udah bener kok, kayak gitu. Udah bener. Nah, sekarang kita buat nih ya. Misalnya ada dua ya, satunya float gitu ya, karena uang gitu ya. Misalnya di sini ada namanya amount gitu ya. Di sini misalnya kita mau bikin namanya order ID. Bisa. Nah, sekarang di sini yang kita mau lakukan adalah kita mau taruh dulu aja migrasinya. Di add juga testnya kayak gitu kan. Nah, kalau aku buat fitur baru biasanya aku tinggal git checkout dulu min b, habis itu misalnya feature misalnya add payment transaction. Nah, udah kayak gini, udah punya payment transaction, kita tinggal Rails db migrate kayak gitu. Jadi nanti kita memigrasiin gitu si datanya kayak gitu. Nah, sekarang udah ada ketambah nih migrating gitu. Nah, biasanya kalau aku mau ngetes di rollback dulu. Nyobain bisa rollback apa enggak. Harusnya bisa migrate, rollback, migrate kayak gitu. Karena harus dipastikan kan bisa dibuat tabelnya, dihapus tabelnya kayak gitu sih. Udah bisa. Nah, sekarang udah all good. Nah, sekarang kita tinggal bikin tesnya, bikin aplikasinya gitu kan. Caranya buka app, buka model. Nah, di sini kita mau bikin yang namanya payment transaction.rb. Tinggal buat aja class gitu kan, kita extend dari application record. Application record itu apa? Itu adalah kelas bantuan dari Rails yang udah bisa ngobrol sama database gitu. Jadi kita tinggal pakai aja kayak gitu. Artinya payment transaction inherit dari application record. Payment transaction anak dari application record. Di sini ada yang bingung nggak soal inheritance? Kak, diajari. Oke, diajarin ya. Pakai bahasa Java ya. Oke, nah sekarang kalau saya running ini ya, kita running ya, run ini tes gitu. Nah, sekarang kalau kita running tesnya, harusnya yang pertama berhasil, yang duanya gagal. Oh, gagal semua. Oke. Apa kata dia? Oh, ini harusnya assert doang, bukan assert doang. Oke. Sekarang kalau kita running, harusnya yang pertama gagal, berhasil, yang kedua gagal, dua tiga gagal. Nah, artinya apa? Artinya sekarang kita bisa nge-save kalau kita ada amount sama order ID. Tapi artinya apa di tes yang kedua? Artinya gini, kita tetap bisa save gitu loh, walaupun order ID-nya nggak ada gitu. Kebayang nggak yang nomor 2? Dia gagal karena kita bikin nggak ada order ID-nya tapi tetap berhasil gitu. Kebayang nggak? Fatwa? Ulang lagi Kak, ulang lagi. Oke. Ini kan tesnya gagal, ya kan? Artinya itu adalah kita masih bisa membuat payment transaction walaupun amount-nya ada tapi order ID-nya nggak ada. Harusnya kita nggak boleh nyimpen kalau nggak ada order ID-nya. Cannot save without order ID. Ya nggak? Setelah dijelasin ulang. Oh, berarti meskipun order ID-nya itu nggak ada masih bisa kesimpan, masih Iya. bisa kebuat. Harusnya kan assert not ya, artinya tidak boleh gitu. Oke. Nah, cara memperbaikinya gimana? Kita perbaiki caranya. Jadi validates. Jadi kalau ngoding tuh nggak
harus tulis sendiri. Kita tinggal bilang aja gini, order ID price instruct. Nah sekarang kalau aku running tesnya, dia jadi berhasil gitu. Karena sorry, gagal apa lagi nih? Oke. Sorry, typo guys. Ini order ID. Harusnya jadi berhasil karena sekarang nggak boleh nyimpen gitu, dan nggak bolehin gitu. Nah ini yang disebut dengan test driven development. Nah sekarang gimana cara memperbaiki yang ini, yang should have amount? Ada yang kebayang? Nggak usah di mute ya, bisa di unmute aja, langsung ngomong aja, jadi nggak usah pencet-pencet lagi. Gimana Fatwa, Hanan, kebayang nggak? Berarti Abah harus membuat validasi lagi. Betul, buat validasi lagi. Sekarang buat kolom namanya amount gitu ya. Oke. Nah sekarang run. Oke, semuanya pas, semuanya hijau. Kan? Mungkin pada nanya ya, gimana caranya Kak nyalain di lokal gitu? Caranya gini, Rails test, ini aja nama modelnya gitu, misalnya model payment transaction. Ntar dia jalan di bawah bisa. Udah hijau semua gitu. Tapi karena aku pakai IDE ya, jadi nge-cheat gitu, langsung jalan semua. Oke, nah sekarang aku mau bikin kasih diskon ya. Misalnya gini, misalnya gini, misalnya gini, aku bikin satu field baru namanya diskon. Coba ya, di sini misalnya test can add discount gitu ya. Nah, jadi caranya adalah kalau aku bikin transaksi kayak gitu, mungkin dari atas ya, dari atas ini kita bikin. Kalau aku bikin transaksi terus di save gitu ya, terus habis itu transaction.reload, habis itu aku di sini transaction discount gitu ya, mungkin di sini discount amount sama dengan 0,3 misalnya, 3% misalnya, 3% misalnya. Ini kasih komen aja biar Pak ngerti gitu ya. Discount amount gitu ya. Mau assert gitu ya, assert equal, ini apa? Membandingkan discount amount itu sama dengan transaction.discount. Nah, ini kalau aku dijalanin hasilnya apa? Yang tahu hasilnya kalau di running hasilnya kayak apa? Mungkin masih error lah. Oke, benar. Terus langsung jawab aja ya, jangan malu-malu gitu. Bener salah nggak apa-apa. Oke, error kan? Kenapa? Ya unknown attribute discount. Emang nggak ada atributnya gitu. Nah, masih inget gimana cara nambahin atribut? Masih inget caranya nambahin atribut gimana? Oke, di DB migration kayak gitu. Di yang tadi kita tambahin lagi. Misalnya float namanya apa tadi? Yang discount. Oke, discount ya. Nah, sekarang kalau udah ditambahin harus diapain? Harus di migrate ulang. Jadi harus Rails DB rollback dulu. Habis di rollback baru kita di migrate lagi supaya sekarang masuk semua sama diskon-diskonnya kayak gitu. Nah sekarang kalau aku running ini, kita running tesnya, sekarang dari yang tadinya nggak bisa jadi bisa nantinya kayak gitu. Oke, jadi bisa ke hijau sekarang kayak gitu kan. Nah sekarang aku mau bikin fitur baru namanya price after discount gitu. Contoh ya, test can calculate price after discount. Nah, aku bikin semua di sini.
Nah, kalau aku bilang kayak gini berarti tanya nih, aku tanya nih, jawab ya. Assert equal, oke, oke, nah, berapa angkanya setelah diskon kalau harganya 10.000? Berapa? Berapa angkanya kalau misal 10.000 dan 0,3? 7.000. Yaitu caranya gimana hitungnya? Dikalikan berarti. Gimana caranya? Rumusnya gimana? Harganya dikalikan Oke, harganya tuh variabel. diskon amount. Harganya itu apa harganya? Harga itu di TXN dot harga di mana TXN dot yang keras coba di mana? Price amount. Amount ya. Dikali apa? Diskon amount. Oke. Kalau 10.000 dikali 0,3 artinya berapa? 3.000 kan? Kalau diskonnya berapa harusnya setelah harga setelah diskon? 7.000 berarti. Jadi gimana caranya biar jadi 7.000? Ini kan baru 3.000 nih. Diskon harga awalnya berarti dikurangi amount dikalikan diskon amount. Oke, sip. Amount Oke, dikurangi amount dikalikan diskon amount itu. Tapi oke, dikurung. kayak gini ya. Oke. Nah, ini aku simpan dulu aja buat nanti. Sekarang kita buat TXN. Sorry, apa namanya? 7.000 ya. Oke. Nah, sekarang kalau aku running, hasilnya apa nih kira-kira nih? Kalau aku running hasilnya apa? 3.000 berarti. Sekarang belum dirubah kan? Kalau aku pencet hasilnya apa sekarang? Ada yang dijawab sebelum dia selesai? Kalau kita tanya sekarang, dia bilang kayak gini, price after discount itu masih undefined. Tuh. Oke, gimana cara lihatnya? Oke, kita buat dulu deh. Def price after discount. Aku balikin 0. Nah, ini nilainya 0. Nah, kalau aku running sekarang, dia bakal bilang kayak gimana? Ada yang tahu? Nah, ini expected 7.000, aktualnya 0. Oke, artinya kita harus ngapain? Ada yang tahu? Bikin aktualnya biar jadi 7.000. Oke, gimana? Nah, sekarang tinggal masukin rumusnya. Nah, rumus ini karena kita lagi mainan di ini ya, di kelasnya, kita nggak pakai XN, pakainya self karena kita lagi ada di kayak disk. Self itu kayak disk. Kalau di Java namanya disk kayak gitu. Disk kan maunya tinggal self aja. Oh, dari hapus saja self-nya, ntar dia langsung aja mount kayak gitu. Boleh kok kayak gini langsung. Diskon amount. Oh, diskon doang namanya, bukan diskon. Oke. Nah, sekarang kalau aku running di sini, oke, voila, jadi udah bener semua kan, kayak gitu. Nah, ini gunanya kita bikin test driven development. Jadi kalau siapa tahu ada orang yang tiba-tiba typo nih di sini satu gitu, kita bisa ketahuan nih kalau kita running testnya gitu. Kalau misal ada yang salah nih, ada orang yang bikin nggak sesuai gitu, ketambahnya satu kayak gitu. Nah, sampai sini ada kebayang ada yang bingung nggak soal test driven development? Dari Eka, dari yang lain ada yang pertanyaan dulu nggak sampai sini? Nggak ada ya? Oke, gimana dari Aska, Hanan, sama
Fatwa kebayang nggak sampai sini? Lumayan paham nggak? Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kita tuh bikin kelas gitu ada tesnya gitu. Nggak bisa kayak bikin aja kayak bener nih, nggak bisa bilang bener. Kita harus kayak uji dulu gitu. Dia bener apa enggak sih kayak gitu. Nah, itu baru kita barusan bikin tesnya gitu kan. Nanti setelah ada tesnya, kita bisa pakai nih model-model ini nih, bisa buat fitur-fitur yang kita mau. Tapi sekarang mungkin masih versi bodoh dulu gitu kan. Nah, sekarang karena waktunya singkat, tinggal 10 menit lagi, aku mungkin kenalin dulu sama namanya routes gitu. Jadi kita kalau teman-teman pakai VS Code atau pakai apa gitu, coba dicari cara buat ngebuka file dengan cepat. Kalau aku biasanya di sini Command Shift O, keluar langsung di sini tinggal buka aja routes kayak gitu ya. Keluar gitu. Kalau mau nyari di mana? Nyarinya di config. Tinggal di config terus di bagian routes kayak gitu. Nah, ini adalah kayak di balik layar tuh kayak gini yang terjadi kayak gitu. Kayak routes-nya gitu. Oke, kalau buka V1 Meetup kemana, kalau buka apa kemana kayak gitu. Nah, sekarang sebenarnya kita tuh udah terbantu banget sama device ya. Sebenarnya kita tinggal gini aja sebenarnya nih. Kalau aku running ya tesnya ya, misal git commit add example for model PDD gitu kan. Nah, oke. Aku sekarang coba Rails DB migrate. Oke, yang development. Oke, migrate. Nah, di sini kalau udah selesai, tinggal kita running aja Rails-nya pakai profile ini. Nah, kalau udah nyala, sebenarnya gini ya, kalau mau tahu ya, kita kan tinggal buka aja 5000 gitu. Kalau 5000 tinggal user sign in. Udah dibuatin sama device gitu, udah dibuatin sama dia. Sign up juga udah ada kayak gitu. Kayak apa namanya? Semua udah ada gitu ya sama device udah dibuatin gitu. Oh sorry. Udah dibuatin sama device. Mau forgot password kek, mau login, mau sign up udah dibuatin sama device. Lah terus gimana mas kita mau ngapain gitu? Nah tugas kalian adalah sebenarnya styling gitu, kayak ngebuat jadi cantik. Caranya gimana? Cara contohnya adalah kita bisa buka app views, terus device, buka bagian registration misalnya new gitu ya. Nah kita bisa di sini ngedit gitu. Contoh sederhana ngeditnya gitu ya. Misal di sini this is awesome gitu ya misalnya. Kita bisa save aja dulu. Kita buka di sini sign up. Keluar di sini this is awesome kayak gitu. Nah teman-teman di sini tugasnya men-styling gitu. Gimana cara jadi cantik kayak gitu sih. Nah cantiknya gimana? Boleh deh kita contek di sini. Ada nggak sih yang bisa buat sign in sign up kayak gitu ya? Sign in. Kita cari di sini form-form yang cantik-cantik di mana gitu ya. Oh ini misalnya sign in registration. Ya kopas aja semuanya gitu kan. Kayak gitu. Nanti mungkin perlu belajar nih sama Mas Galang atau gitu gimana caranya masang Tailwind CSS-nya kayak gitu. Tapi nanti kopas aja sebenarnya. Kayak gitu sih mungkin. Nanti tinggal yang kurang cuma tinggal pasang Tailwind CSS-nya kayak gitu sih. Oke, jadi sampai sini paham gak kira-kira sampai situ dulu deh? Kak, berarti kalau mau nyoba-nyoba di file yang itu ya new HTML ERB Pak? Iya, jadi tinggal dicek aja ya kalau dia registration. Mau edit tampilan gitu. Iya, di sini dulu aja, cobain dulu di sini. Karena emang fitur pertama kan autentikasi ya. Kayak gitu. Iya. Kayak gitu sih. Jadi Forgot password. coba-coba ada semua di sini Berarti password. forgot passwordnya itu udah ada. Ada di sini. Tinggal membuat tampilannya gitu ya berarti. Iya, udah ada. Jadi kalau di Ruby on Rails tuh kita nggak buat dari awal semua. Satu gitu. paket sama device gitu ya Kak? Iya, kita bisa pasangin device semua jadi kayak gitu. Nah, nanti kalau API gimana? Nah, baru kalau API ada PR lagi kayak gitu. Nah, oke, PR-nya adalah sekarang coba pelajarin device ya. Ini bukan buat kayak ini buat yang lain. Nah, jadi gini. Pelajarin device gitu ya. Mungkin teman-teman kalau penasaran bisa belajar di aplikasi kosongan dulu gitu ya sebelum masuk ke Fullcamp. Tapi kalau bisa terjun langsung juga boleh aja. Jadi PR-nya buat kalian berdua adalah pertama device, kedua adalah Tailwind. Jadi aku pause dulu bentar.
Kedua adalah learn more how to set up Tailwind CSS in Ruby on Rails gitu ya. Tailwind in Ruby. Nah ini dari contohnya gini. Terus and use the following template to create form registration. Ini ya, special for Fatwa, try to create simple API by your own. Learn more about routes and controller. Oke, karena Fatwa API ya. Iya Kak. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau menguji API-nya Kak, tempatnya dulu nggak? Tempatnya API di controller berarti ya? Iya, di controller. Nah, jadi aku rasa sebenarnya kalau mau belajar itu tinggal gini aja ya. Controller Rails. Jadi cuma tinggal pelajarin aja. Jadi kalau di Rails itu, kalau kalian bisa ngikutin tutorialnya, kalian udah pasti bisa. Gitu. Karena emang simple banget. Jadi cuma tinggal ikutin ini aja. PR spesial gitu ya, buat Eka dan Fatwa. Pelajarin ini. Halo, Fatwa Eka. Halo Kak. Baru agak gitu deh. Ya barusan. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, sip. Gitu doang ya Kak ya. Cuma nyobain aja itu Kak. Kalau kita bisa nyobain, dijamin bisa. Nah, kalau buat nyobain aplikasinya, cukup ini sih sebenarnya. Cukup cobain aja install gitu ya. Di rumah pakai Linux atau pakai Windows Kak? Pakai Windows. Oke, kalau pakai Windows mungkin gini kali ya. Dari Hanan, Aska, sama Fatwa udah ada yang pernah ngerangkum belum cara ngerunningnya di Windows? Udah Kak, udah saya catat. Oke, boleh nggak dibikin? Kemarin. Oke, udah bisa bikin pull request belum? Belum, kalau boleh. Oke. Kali jalan di weekend. Oke, lihat layarku ya. Nih, jadi kan tadi kan kita udah bikin branch nih ya. Jadi kayak kita dari master gitu ya, terus git checkout min B, bikin branch baru, terus habis itu kita commit kan ya tadi kalau masih ingat ya, commit gitu kan. Nah, buktinya apa commit? Kalau kita git log ada muncul nih di sini nih example tadi gitu kan. Nah, kalau udah kita tinggal git push aja, git push origin nama branchnya, feature add payment misalnya. Feature add payment. Nah, kalau udah di push gitu ya ke branch yang kita mau gitu, kita tinggal klik di sini. Terus habis itu kita tinggal bikin create merge request. Ini namanya cara kita bikin perubahannya gitu. Nanti ada yang review di sini, ntar bakal dimasukin ke master kayak gitu. Nah, mungkin bingung tapi ntar dicobain aja ya biar ngerti sendiri kayak gitu. Jadi tugasnya mungkin sementara rangkumannya di-share dulu aja ke Eka di grup gitu. Tapi nanti sambil jalan dibuat pakai ini ya, readme.md ya. Kayak di bagian readme.md, di backend dibikin satu lagi aja di sini paling bawah gitu. Misalnya how to run in Windows kayak gitu. Nah, bayang nggak Fatwa, Hanan, sama Aska? Bayang Kak, ditambahin tutorial gitu ya di MD-nya. Bener-bener biar ada hasilnya, ada kayak pengetahuan gitu buat yang pakai Windows kayak gitu. Oke, kayaknya sampai situ dulu aja. Ada pertanyaan nggak sampai situ? Ini ya, untuk menampilkan di browser tadi tinggal localhost 5000 terus /sigin gitu Pak. Oh iya, kalau buat di device itu tinggal ikutan ini aja, localhost, portnya misal 5000 ya, tergantung portnya berapa, user sign in kayak gitu, itu bisa. Iya. Ini buat device ya, terutama buat device bisa. Oke,
Ada lagi? Pertanyaan lagi? Untuk menjalankan API-nya Kak, tinggal di mana? Oke, kalau Di jalankan kontrolnya. API-nya, menjalankannya kan tadi gini, kalau kita udah Rails S, sebenarnya API sudah nyala kayak gitu. Oh, Kalau ada foreman ya udah foreman atau Rails S sama aja, itu kita udah nyala kayak gitu. Nah, tinggal dipakai aja API-nya. Makanya gimana? Bisa pakai tools-tools yang tadi aku bilang, bisa pakai Postman kayak gitu. Ntar belajar ya cara pakai Postman kayak gitu ya. Oke, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada mungkin segitu dulu aja kali ya. Dari Eka ada pertanyaan dari yang lain? Halo? udah Kak, dari saya udah. Oke. Iya, ini kalau meeting ini ya, jangan malu-malu ya, tinggal di-unmute aja, langsung ngomong gitu, biar apa namanya cepat gitu ngobrolnya, kayak gitu sih. Oke, kalau nggak ada itu dulu aja, nanti kita lanjut lagi di berikutnya. Nanti kita bisa belajar lebih lanjut kayak gimana cara bikin API yang bagus, gimana cara ngetes API dan lain sebagainya, kayak gitu. Ntar kita ketemu lagi di hari Selasa, oke? Oke Kak. Oke Kak, masih. Oke, sip. Kalau gitu, thank you Makasih, semuanya. Kak. Oke, mantap.